Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Ewang Sewoko Wiryo Sumarto kembali menjumpai Anda di acara 1 jam saja. Di kesempatan sore hari ini sambil Anda menikmati santai bersama keluarga di rumah, Anda bisa menyimak tayangan di sore hari ini terkait dengan penyembuhan berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Berbagai penyakit yang ringan ataupun yang kronis seperti mungkin jantung, kemudian paru-paru, lambung dan sebagainya. Silahkan Anda bisa konsultasikan langsung dengan narasumber kami, Ibu Dewi Ratih SF. Beliau seorang pengusaha yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Anda bisa bertanya langsung. Kemudian nanti pada saatnya silahkan 0274 580 800 kami buka untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk langsung berinteraksi dengan beliau. Dan sekarang akan langsung saya sapa beliau. Sudah hadir bersama kami Ibu Dewi Ratih SF. Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Ewang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Pasien banyak Bu yang datang Bu? Alhamdulillah banyak, cuman karena adanya COVID sekarang ini juga diatur untuk waktu datangnya pasien tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan silahkan berapa saja, tapi sekarang ada ada jedanya karena apa? Kita juga antisipasi karena adanya COVID Corona ini. Jangan sampai nanti pasien yang selalu dapatnya dari yang lain gitu ya. Betul. Jadi untuk antisipasi aja supaya tidak nanti di antara pasien dan pasien tuh enggak saling berdekatan atau saling bertemu banyak. Gitu. Begitu. Sehingga kalau pasien yang mau datang silahkan aman gitu ya, Ya, jangan khawatir ya. aman karena semua di tempat itu sudah disiapkan semua untuk keperluan pasien supaya nanti untuk antiseptiknya ataupun untuk cuci tangannya semua kita siapkan. Luar biasa. Jadi sekitar itu langsung di sterilkan begitu ya. Insya Allah. Termasuk jarak duduknya pun begitu ya diatur ya. Seperti kita sore hari ini agak jauh-jauhan dikit. Jangan deket-deket ya Mas. Bukan makromnya. Dan pemirsa silahkan nanti kami tunggu Anda mungkin punya keluhan baik itu yang sudah lama ataupun yang masih baru, baik yang ringan ataupun yang kronis, silahkan konsultasikan 0274 580 800. Siapa tahu yang solusi Anda selama ini Anda cari-cari kemana-mana mungkin ketemunya ada di sini gitu ya. Karena Allah menurunkan penyakit sepaket dengan obatnya begitu. Sepaket dengan obatnya ya Bu ya? Iya, insya Allah. Ya. COVID-19. Ini luar biasa sekali ya Bu ya. Masih ternyata ini tentang COVID ya. COVID semuanya itu kena dampaknya. Betul. Ya Bu ya. Sudah ada obatnya belum ya Bu ya? Kalau untuk obatnya belum ditemukan ya. Tapi kalau untuk antisipasinya aja untuk meningkatkan imunnya bagi orang yang kena imunnya menurun, contohnya seperti sakit paru-paru, lambung, stroke, supaya tidak terjadi kena seperti corona, insya Allah untuk antisipasinya ada. Jadi untuk meningkatkan imun kita sudah ada. Sebelum adanya corona, Budi sudah meracik untuk meningkatkan imun. Karena kan imun turun tuh banyak sekali dari mungkin leukemia atau mungkin paru-paru, liver ataupun kanker, jantung ataupun diabetes mellitus, lambung kronis itu juga imunnya pasti turun. Itu diberikan untuk meningkatkan imunnya. Iya, sehingga kita akan lebih percaya diri, akan lebih sehat gitu ya, menghadapi berbagai virus ya. Antivirus tentunya ya, untuk meningkatkan juga. Ya, baik Bu, kalau seandainya ini ada pasien yang mau datang ke tempat Ibu nih, tapi ada gejala-gejala nih kayak demam tinggi, batuk, diterima nggak sih Bu? Ya tergantung Mas, kalau umpamanya contohnya kayak kemarin, paru-paru sudah berapa lama gitu kan, paru-paru sudah lama ini udah 3 tahun Bu gitu, ini udah sampai 7 bulan yang lalu gitu kan, tergantung ciri-ciri seperti apa, tapi kalau memangnya mencurigakan saya nggak terima. Gitu ya, demi keamanan bersama tentunya. Iya, waktu itu juga ada yang pasien sampai bahkan mereka sampai pingsan nyesek, saya nggak terima. Silakan langsung ke rumah sakit aja. Jangan begitu. Iya, saya nggak terima. Langsung cepet-cepet bawa ke mobil, bawa ke rumah sakit aja. Saya nggak terima. Oke. Kalau terkait dengan penanganan berbagai penyakit ya di tempat klinik Ibu Dewi Ratih ini, menangani penyakit apa saja Bu? Kalau untuk penyakit banyak ya, karena Bu Dewi ini kan meracik herbalnya banyak sampai 45 macam penyakit. Jadi untuk kanker seperti tumor, seperti hepatitis, sejenis kanker apapun, bahkan penyakit HIV pun Bu Dewi juga meracik. Untuk penyakit spilis, maaf ya, penyakit kotor kita juga meracik. Untuk lambung, semua kita meracik. Jadi kalau mungkin ada keluhan penyakit apa saja silahkan datang begitu ya? Insya Allah. Kalau dalam minggu-minggu ini Bu, yang paling banyak keluhannya apa Bu datang ke tempat Ibu? Kalau kemarin tuh yang paling banyak karena kan membahas kemarin tentang lambung segala ya. Yang banyak tuh kemarin yang datang tuh penyakit jantung, kanker, sama lambung kronis paru-paru gitu. Yang banyak sekali yang datang. Jantung, kanker, paru-paru dan lambung. Berat semua ya Bu? Iya, penyakit berat semua. Yang datang di tempat Ibu Dewi itu rata-rata penyakit berat, bukan penyakit ringan. Karena mereka sudah kesana kemari untuk berobat kesana kemari, belum dapatkan jodohnya, akhirnya mereka juga ikhtiar tempat Ibu Dewi.
Jadi Ibu Dewi lebih ke penyakit yang berat-berat ya. Iya. Kalau seandainya penyakit yang berat, lalu bagaimana Bu supaya lebih cepat dengan herbal? Iya, untuk lebih cepat dengan herbal, pertama-tama juga kita terapkan kepada para pasien-pasien kita, karena biasanya orang penyakit yang seperti itu imun udah turun, mereka udah ngedrop, mereka juga kebanyakan udah down gitu ya Mas ya. Kita sarankan untuk tenang pikirannya, untuk berpikir yang positif, terus banyak mendekatkan diri sama yang kuasa, minum obat, insya Allah kalau akhirat bagus, insya Allah dunia ngikut. Nanti mengonsumsi obat itu insya Allah mereka cepat untuk reaksinya. Baik, dan juga ada super dan tidak super. Tapi tahan terlebih dahulu, kita akan terima penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Silakan dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Bambang dari Solo. Pak Bambang, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Begini Ibu Rate. Monggo silakan Pak. Kalau sakit, monggo silakan Pak. Kalau sakit jantung, paru-paru, diabetes. Nah, mulai samangke amargi wonten koroner menika kula mboten dateng rumah sakit, dokter. Lah mulai dalu menika asing sesek menika seperti itu. Iya, Bapak punya asam lambung tidak, Pak? Betul. Ya, kalau tidak punya asam lambung, kalau tidak punya asam lambung cepat biasanya penanganannya, Pak. Karena Pak, seperti Bapak tadi menyampaikan ada jantung koroner ya? Jantung ya. Jantung. Ya, jantung koroner itu kan penumpukan lemak jahat, Pak ya. Banyaknya lemak di dalam jantung gitu ya. Kalau untuk mengonsumsi sayur-sayuran biasanya kan lebih cepat. Tapi Bapak ada keluhan masalah kreatinin atau asam urat? Kadang-kadang kram-kram Bu. Masih kram. Kram. Ya, kalau kram kan bukannya berarti dari asam urat, bisa juga karena lemak jenuhnya itu, karena ada pengentalan darah Pak ya. Jadi munculnya suka ada kram, ada keju gitu kan. Insya Allah Pak, nanti ada obatnya untuk pengencer darahnya, melarutkan lemak jenuhnya, nanti biasanya lewat BAB ya. Nanti untuk pelancar BAB-nya juga nanti diberikan supaya nantinya mengangkut lemak jenuh yang di dalam organ tubuh. Untuk paru-paru bisa juga karena banyaknya lemak juga, karena adanya bakteri gitu. Bisa nanti Pak, bisa diobati nanti. Matur nuwun. Monggo Pak. Solo menawa wonten kasbangipun Bu. Solo sampun tutup Pak, mboten nonton senanganin Pak. Waduh. Wonten Jogja kok Pak. Kemarin banyak dari Klaten, dari Solo, terus dari Tawangmangu ya, itu juga banyak kok Pak. Kapan-kapan dalam kapsulan Bu. Monggo. Monggo Pak. Siap, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Ya sekarang kan jalan nggak macet ya. Ya banyak pasien cerita jalan nggak macet. Jadi bisa nanti Bapak kalau umpamanya mau rawuh pagi-pagi langsung ke klinik aja, kan nggak macet gitu. Tapi kalau seandainya Bapak tadi kesulitan untuk datang Bu, bagaimana? Apakah bisa dikirim obatnya? Kalau untuk dikirim bisa, karena nanti juga sekarang kan zaman canggih lewat WA ya. Jadi nanti hasil dari medis bisa lewat WA, nanti dikirim hasil dari medisnya, juga untuk pantangan-pantangan yang harus diikutin, apa yang boleh dikonsumsi, yang tidak boleh dikonsumsi nanti lewat WA kan bisa. Bisa, tinggal nanti dikirimkan. Iya, bisa dikirimkan obatnya gitu. Untuk pantangan bisa langsung nanti sekalian, karena kan ada lembaran kertas itu, atau kalau yang lebih cepat lewat WA dulu ya. Jadi langsung sebelum obat datang mereka sudah mulai mantang dulu. Sehingga akan lebih cepat ya tentunya ya. Lebih cepat biasanya, karena gini, walaupun obat sebagus apapun kalau pantangan makan mereka tidak tahu, tidak dijalani juga hasilnya cuma hanya 50%. Agak lebih lambat ya tentunya. Iya, lebih lambat. Contohnya gini, seperti jantung koroner gitu ya, mengonsumsi obat bagus, pengencer darahnya bagus, tapi mereka nggak ngerti pantangannya. Seperti santan-santan nih dihantam, es krim apa dihantam, contohnya seperti yang nasi yang berlebihan karena karbohidrat dan lemak itu juga berlebihan gitu kan, nasi putih gitu kan, ya itu otomatis nanti juga mereka pasti lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi obatnya juga diminum, tetapi juga pantangannya dilanggar. Tapi gitu. Seperti kayak jantung tadi ya, kalau umpamanya tidak mempunyai penyakit asam urat ataupun ginjal ataupun kreatinin, saluran kemih ataupun
mereka tidak mempunyai asam lambung, biasanya cepat untuk menangani. Terkadang gini, kalau orang asam lambung, punya asam lambung, karena asam lambung itu kan bertolak belakang. Kalau penyakit jantung harus mengonsumsi sayur-sayuran harus banyak, sedangkan asam lambung harus dikurang-kurangi sayur-sayuran. Karena di dalam sayuran tuh ada kandungan vitamin C-nya tanpa asam itu tinggi. Jadi kadang-kadang ngantem ke lambungnya ya. gitu. Oke. Baik, tapi Bapak tadi kan ada beberapa penyakit ya Bu ya, Iya. jantung kayak yang berat-berat begitu. Iya, paru-paru seperti iya. diabetes. Kalau nggak punya asam lambung cepat biasanya. Karena diabetes juga harus banyak makan sayur-sayuran gitu kan. Cuma kan sayuran yang mana yang harus dihindarin dan sayuran mana yang harus dikonsumsi. Karena kan banyak sayur-sayuran ada vitamin E-nya, ada vitamin C-nya. Tapi kalau Bapak tadi kan tidak ada berkaitan dengan saluran kemih atau mungkin adanya ginjal, nggak ada. Kalau ada komplikasi seperti itu, penanganannya agak lama atau bagaimana, Bu? Biasanya yang diobatin tuh lambung dulu, Mas. Jadi semua penyakit apapun, kalau di tempat Ibu Dewi, contohnya orang penyakit kanker ataupun penyakit stroke apapun, tetap kalau umpamanya mereka punya asam lambung dulu yang kita obatin. Karena semua obat-obatan kalau nantinya asam lambung tidak diobatin akan menghantam ke lambung. Yang penting lambung lambungnya dulu kita diamankan amankan, dulu. betul. Iya. Lambungnya dulu diamankan. Contohnya orang penyakit kanker harus ada kemo dari gantinya kemo yaitu dari sayur-sayuran yang kandungan vitamin C tinggi atau vitamin A tinggi. Itu juga harus lambungnya dulu diobatin supaya nantinya untuk konsumsi sayur-sayuran lebih aman. Soalnya kemo adalah vitamin C dosis tinggi dosis beratnya, tinggi begitu semua. ya. Jadi sayur-sayuran yang mana yang mempunyai kandungan vitamin C cukup tinggi itu nanti dipilih, ya, disampaikan ke pasien. Baik, yang Iya, tadi sempat terpotong ada penelpon ya Bu ya, tadi ada obat yang super dan tidak super. Boleh Iya. jelaskan ke pemirsa, Bu? Kalau yang super itu gini, jadi bagi pasien yang sudah penyakit yang udah parah, terkadang pasien gini, penyakit saya umpamanya kanker stadium 2, saya pengen yang lebih cepat reaksinya, diberikan yang super karena mereka itu kandungannya lebih banyak, kombinasinya lebih banyak. Biar lebih dihantam langsung gitu Iya. ya ke pusatnya. Baik, Iya. ada penelpon lagi, kita Iya, terima monggo. terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Patiem, Tiem, silahkan. Pertanyaannya apa, Bu? ya di Prambanan. Monggo silahkan Ibu. Bukannya hari apa ya, Pak? Baik. Iya, untuk buka setiap hari Ibu buka, nggak ada tutupnya. Oh, Jadi ya. dari jam 8 Kalau pagi. obat lambung itu berapa, Bu? Kalau untuk obat lambung itu nanti Ibu tergantung. Jadi Ibu ini kalau lambung itu kan seperti kayak penyakit lambung, jantung, kanker apapun, hepatitis, paru-paru memang harus minum obat 1 bulan full kalau untuk penyembuhan loh ya. Karena kan kita ini bukan untuk penghilang rasa, untuk penyembuhan itu harus 1 bulan full. Itu tergantung Ibu ada komplikasi atau tidak. Tapi nanti kalau Ibu lebih jelasnya Ibu langsung telepon ke call center aja nanti diarahkan. Gitu Ibu ya. 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 J. Baik, terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Ya, Bu, kalau keluhan terkait dengan lambung ya Bu ya. Iya. Lambung sebenarnya bahaya nggak sih Bu? Kalau lambung pasti bahaya karena kan cairan di dalam pencernaan itu kan ada zat asam dan lambung itu karena ada suatu borok ya, borok dalam lambung. Terus mereka juga banyaknya zat asam itu tergantung zat asamnya itu cairan untuk keluarnya. Kalau keluarnya ke pencernaan nanti mengarah ke jantung juga menjadi pembengkakan jantung. Tapi kalau nanti mengarah ke paru-paru munculnya nanti juga ke paru-paru, bisa penyempitan ke paru-paru, bisa nanti nyesek. Kalau mengarahnya nantinya ke liver juga nanti menjadi ke hepatitis. Kalau mengarahnya nanti ke usus halus di bawah lambung akan menjadi tifus gitu ya. Kalau nanti mengarahnya ke leher atau ke dada munculnya panas jadi GERD yang penyakit yang dikatakan kanker, nanti kanker leher ya, kanker ini yang tenggorokan itu ya. Kalau nanti mengarahnya ke psikis, ke kepala, nanti kan jadinya ke psikis, jadi banyak pikiran. Apa tuh pikiran tuh munculnya yang tidak gelisah, cemas, resah, munculnya keringat dingin ataupun mungkin berdebar gitu. Kalau nantinya mengarahnya ke saluran kemih jadi infeksi saluran kemih. Jadi banyak mengarahnya itu. Jadi lambung ini ternyata harus segera diobati, kalau enggak Harus nanti diobatin. bisa meremen ya Bu? Karena pusatnya. merambat Lambung itu kemana-mana. pusat Mas. Makanya banyak orang kena asam lambung itu lemes, mengeluarkan keringat dingin, takut, gelisah, cemas, susah tidur. Saluran kencing biasanya saluran kemih terganggu, mereka bisa infeksi saluran kemih ya. Sering buang air kecil tapi tidak tuntas, bisa ke pinggang sakit. Gitu kalau asam lambung itu. Jadi asam lambung tuh jangan salah mengarah kemana-mana, bahaya banget. Gitu. Oke, berarti yang harus dilakukan apa Bu kalau seandainya seseorang punya penyakit lambung yang terkait Iya. dengan lambung? Karena itu kemarin kita bahasin kemarin terkait dengan pola pikir dan sebagainya. Iya. Nah, Itu seperti harus apa? kalau seperti penyakit asam lambung tetap kita arahkan harus pikiran tenang. Karena apa? Terkadang penyakit lambung itu mengasih hati dan otak. Jadi
pikirannya gerambiang kemana-mana. Itu harus kita lawan, gitu. Kita dengan lawan. Kita lawannya kita untuk berzikir aja bagi yang Muslim, ya kita untuk berzikir aja. Biar supaya nanti pikiran tuh tenang. Kalau nanti pikiran tenang, asam lambung akan menurun, cairan akan masuk ke dalam pencernaan nanti lewat ke BAB. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bu Dewi, penjelasannya luar biasa. Insya Allah pencerahan nanti akan kami lanjutkan kembali gitu ya. Iya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, akan mengikuti jeda yang akan lewat screen ini. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami karena 1 jam akan segera kembali sesaat lagi. Rindang itu kini hilang. Kearifan lokal pun hilang. Suap sedang bertahta. Terima kasih pemirsa, Anda tidak mengganti channel TV Anda masih bersama kami di 1 jam saja bersama Ibu Dewi Ratih SF. Di kesempatan ini Anda masih kami berikan kesempatan, silahkan Anda bisa telepon di 0274 580 800. Anda bisa berkonsultasi terkait penyakit yang mungkin sedang Anda alami di sore hari ini. Siapa tahu mungkin yang selama ini Anda cari obatnya, cari solusinya belum ketemu, siapa tahu solusinya ada di sini. Bersama Ibu Dewi Ratih SF membahas terkait penyakit yang ringan ataupun kronis. Baik yang lama ataupun baru begitu ya Bu ya? Nah, kalau dalam minggu-minggu ini Bu, boleh ceritakan ke pemirsa, apa sih yang paling banyak Ibu tangani nih? Tadi sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan. Ya, kemudian kalau terkait dengan pengalaman yang luar biasa Bu, apakah ada? Mungkin yang sekiranya udah parah banget nih kayaknya, gitu. Ternyata sembuh dalam waktu yang cepat. Kalau yang sudah parah banget tuh sudah tidak bisa terhitung ya. Banyak sekali dari penyakit yang tadinya mereka, maaf ya, penyakit kotor, itu yang dikatakan spilis, itu pun yang tadinya mereka sudah kemana-mana berobat, alhamdulillah dalam satu paket mereka sudah sembuh. Terus penyakit jantung yang sudah parah, lambung kronis itu rata-rata kalau asam lambung yang sudah kronis pun itu juga 95% banyak yang berhasil. Yang tadi mereka sudah kesana kemari untuk ikhtiar sampai bahkan mereka sudah berapa tempat yang mereka datangin, mereka belum ada obatnya. Tapi insya Allah karena di tempatnya Bu Dewi nanti juga kita selalu memberikan motivasi, kita juga berikan arahan-arahan untuk mengatasi semua penyakit supaya nanti sembuh, karena sembuhnya penyakit juga dari diri kita sendiri. Keyakinan juga berpengaruh ya Bu ya. Baik, kalau terkait dengan kanker dan juga paru-paru, ini apa ada hubungannya Bu? Ya, kanker dan paru-paru, semua itu tergantung Mas. Seperti paru-paru juga akan lama-lama menjadi ke kanker ya, kanker paru-paru gitu. Banyak, seperti kanker paru-paru itu banyak. Ada juga yang awalnya benjolan dari paru-paru, dari FAM itu bisa jadi akan menjadi kanker. Ada juga yang dari paru-paru murni lama-kelamaan bisa akan menjadi kanker juga banyak. Tahan terlebih dahulu, kita jawab penelpon yang masuk Bu ya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Silahkan, dengan Ibu siapa di mana Bu? Mau tanya, ini dari golongan Condong Catur. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya apa Bu? Ya, mau tanya sama Bu Dewi. Silakan. Gini Bu, suami saya itu sakit perut. Rasanya panas sekali katanya. Ulu hatinya ya. Itu kira-kira obatnya apa ya Pak? Obat Bu? Iya, obatnya ada di tempatnya Bu Dewi. Monggo silakan rawuh aja. Besok Ibu beli obatnya bisa. Ya. Oh iya. Kemarin saya cari di Condong Sari tutup. Condong Sari? Iya. Iya, di tempatnya Bu Dewi bukannya Condong Sari sayang. Di Palagan. Iya.
sekarang di Palagan ya Bu ya. Iya, di Palagan dari dulu Palagan, Bun. Iya, Ada di maaf. layar kaca, Iya, Bu. ada di layar kaca, ada Yang nanti langsung foto dalam aja. sowan. Nggih, monggo, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, monggo sami-sami. Semoga cepat sembuh, Bu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bukanya setiap hari apa? Mungkin bisa lagi sampaikan ke Kalau pemirsa. untuk buka itu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi jam 7 kadang-kadang pasien kemarin jam 7 udah ada pasien yang datang ya tetap kita layanin. Soalnya Gitu. penyakit itu tidak bisa ditunda Iya, gitu ya. betul. Karena kan apalagi sekarang adanya corona terus jam 7 itu biasanya kan pasien belum podo datang, jadi ada yang datang mereka langsung tanganin langsung. Karena tidak ada terapi, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ada penyinaran, seperti ada terapinya, seperti ada keprakrotannya, ada penguapan. Sekarang kan tidak ada. Jadi sekarang dialihkan obat yang khusus tanpa terapi itu ada. Nanti juga ada pokoknya ada obat yang khusus lah yang Sebagai tidak penggantinya ya, lah betul, ibaratnya ya. penggantinya terapi. Itu dosisnya kita tingkatkan kembali tapi aman karena Bu Dewi tidak pakai kimia jadi aman. Kalau herbal tuh kalau dosisnya tinggi apa tuh kombinasinya banyak terus nanti itu juga kandungannya lebih diperbanyak, yang kandungan ini perbanyak kandungan itu insya Allah lebih cepat untuk Lebih cepat, penanganannya. iya. Iya. Lebih cepat untuk penanganannya, benar-benar lebih cepat sembuh juga. Betul. Ya, Bu, terkait kalau tadi misalnya nih ada pasien yang takut datang ke tempat Ibu, jangan-jangan mahal ya gitu. Gimana, Kalau Bu? untuk apa tuh mahal itu relatif ya. Semua tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya borongan mungkin mahal ya. Ada kan penyakit sampai asam urat, hepatitis, ada kanker, ada asam lambung, ada jantung, macam-macam kan. Borongan ya, jadi banyak juga yang harus Iya. dikonsumsi ya Bu ya. Iya, tapi kalau penyakit itu cuma hanya 1 atau 2 atau 3 ya enggak lah. Baik, tahan terlebih dahulu, ada penelpon Iya, kita terima. monggo. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, silahkan dengan Bapak siapa di mana? Di Pak Darsono, Pak. Pak Darsono, monggo Pak, pertanyaannya apa Pak? Iya, dari Klaten ini. Nggih. Mau bicara dengan Bu Dewi. Monggo silahkan Pak. Ya, saya ini saya sebelah kiri itu sering kaku nyeri sekali. Kemarin beberapa hari yang lalu saya periksakan dokter katanya sarafnya kejepit. Tapi Iya. kok diobati beberapa kali kok belum sembuh-sembuh itu Bu. Ya, dikasih anti nyeri ya Pak ya? Udah dikasih anti nyeri? Sudah. Ya, awalnya Bapak jatuh atau gimana Sudah, Pak? Bu. Bapak awalnya jatuh atau gimana? Enggak Ibu. Enggak. Enggak. Iya. Trigitnya berapa Pak? Ya. Trigitnya maaf. Waduh. Lupa itu. Lupa ya. Iya, nanti gini aja, Bapak monggo langsung silahkan rawuh aja, nanti ada obatnya kok ya. Kalau misalnya WA nanti di transfer itu bisa enggak Bu? Bisa, Bapak langsung WA aja nanti, ya. Oh iya ya. Nggih. Nggih, Nggih. monggo sami-sami Pak. Iya, terkait Iya. dengan keluhan yang Bapak alami Bu, itu Iya. kira-kira kenapa ya Bu? Ya kalau untuk saraf kejepit itu kan macam-macam, bisa juga karena dari pengapuran, dari jatuh gitu kan, macam-macam bisa juga dari trigit gitu. Itu kalau yang rata-rata tuh dari jatuh biasanya ya. Tapi semua tergantung, mungkin apa Bapak lupa atau gimana, mungkin pernah jatuh atau gimana ya nggak tahu ya. Gitu. Tapi insya Allah ada obatnya nanti dikasih untuk pengencer darahnya, pengencer hormonnya, lemaknya nanti ada. Gitu. Sehingga harus dilampirkan ya Bu untuk Iya. trigliserid, hasil Iya. lab dan sebagainya. Ya, biasanya seperti itu. Cuma nanti kan diberikan seperti kayak flu tulang, karena kan suka nyeri ya, jadi di flu tulang, terus nanti dikasih untuk pengencer darah atau nanti dikasih untuk saraf kejepitnya. Jadi antara 3 diminum bersama nanti enak biasanya. Dan itu semua herbal. Iya, herbal pure, masuk bukan herbal. Ada herbal. campuran bahan kimianya nggak Bu? Insya Allah nggak ada. Jadi seperti ini kemarin ada, nih contohnya ada penelpon ya. Ada penelpon, Iya, tahan terlebih boleh. dahulu, nanti Iya. setelah itu kita sedia. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Ya, silahkan Bapak, sudah live dengan Bapak siapa ini? Pak Arjono. Silahkan, pertanyaannya Pak Harsono apa? Arjono. Oh, mohon maaf, Pak Harjono, silahkan Monggo Pak. silahkan Pak. Ini saya kan lambungnya sudah kronis. Nggih. Nggih. Lah terus kalau mau ke tempatnya Bu Dewi Nggih. itu tiap hari apa Iya, Pak. gimana ya? Siap Iya, hari buka gitu langsung ya. saya jawab aja.
Apa tuh kalau untuk buka Bu Dewi setiap hari nggak ada tutupnya Pak. Dari jam 8 pagi sudah apa tuh siap untuk menanganin pasien sampai jam 5 sore gitu Pak ya. Maaf ini untuk lambung kronisnya, sudah apa tuh kalau malam susah tidur bukan Pak? Kayak insomnia begitu? Iya, susah sekali. Iya, suka berdebar jantungnya? Yang pakai itu. Iya, suka berdebar jantung? Jantungnya ini kan saya sudah pasang ring. Oh iya. Nah, terus kemarin di ego, Iya. ego itu agak membengkak gitu. Bengkak, kalau bengkaknya itu karena mungkin ketekan dari asam lambungnya Pak. Karena cairan meningkat keluar dari pencernaan itu menekan otot jantung jadi suka berdebar lagi, nanti bisa bengkak jantungnya gitu ya. Ada nanti obatnya Pak, tenang aja ya. Iya, insya Allah bisa diobatin Pak, Bapak tenang aja ya. Iya, itu kira-kira berapa ya obatnya? Kalau untuk biaya itu nanti tergantung komplikasinya Bapak, nanti dijelaskan lewat nanti telepon atau lewat WA nanti Pak. Oh iya. Gitu ya? Iya. Terima kasih. Nggih, monggo Pak. Ya, semoga cepat sembuh nggih Pak Harjono di Bantul ya. Tadi dengan keluhan ternyata ada asam lambung ya Bu. Iya, kalau asam lambung sudah seperti ini apalagi sudah bengkak, jantungnya biasanya munculnya gelisah, cemas, resah, khawatir, takut. Apalagi nanti memikirkan contohnya mereka masalah materinya mungkin pas gitu ya. Terus mereka mikirin biaya itu tambah naik nantinya. Tapi insya Allah Bu Dewi tetap siap membantu nanti. Kalau contohnya seperti pasien, yang penting pasien itu terus terang gitu ya, terus terang apa adanya. Kalau ini ya nanti dikasih keringanan. Gitu ya, kesempatan ya Bu ya. Iya, insya Allah dibantu, tetap dibantu. Tadi Bapak juga mengatakan sudah pasang ring ya. Iya. Itu bagaimana kalau Nggak seperti masalah, itu? banyak yang udah pada pasang ring, karena pasang ring nggak jaminan langsung sembuh total enggak. Baik. Bisa juga nanti kembali seperti semula lagi, bisa ada penumpukan lemak lagi, tergantung dari pola makannya. Baik. Gitu. Bisa juga ya nanti Iya, bisa langsung. insya Allah Baik. bisa. Ada penelpon lagi Bu, kita terima ya Bu. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. J, silahkan dengan Bapak siapa? Silahkan Pak. Halo. J, silahkan Monggo Bapak. silahkan Pak. Pertanya- J, monggo Pak, monggo Pak. Pertanyaannya apa Pak? Saya waktu Silahkan Pak. Pertanyaannya apa Pak? waktu Bu Dewi. J, monggo Pak. Kalau kan yang penyakit penyakit pengapuran tulang sarang kejepit kalian lambung. Nika obatipun wonten utawi alamatipun ibu menika pun juga. Ada obatnya Pak. Kalau untuk alamat nanti ada di layar televisi ada. Bapak langsung foto aja untuk alamat ya. Untuk obatnya asam lambung, apalagi punya saraf berjepit, udah terasanya nyeri, otomatis banyak pikiran, asam lambungnya semakin meningkat, nanti bisa bikin pembekakan jantung ya. Nanti tetap lambungnya dulu nanti diobatin. Nggih. Alamatnya ada di layar kaca Pak. Jadi alamatipun Jogja kota apa Tasik Minggir Bu? Kota Pak. Kota nggih. Silakan, Pak. J, Iya. alamatnya saat ini ada di layar kaca Pak. Nggih. Monggo, Pak. Langsung difoto aja Pak. Kan mata saya juga matanya kula niku nggih kantara. Jadi mau motor mboten seperti mudeng. Oh, ngeten. Oh iya. Dalam masalah usahakan madosi lan usah panggil. J. Matur sembah nuwun. J, monggo sami-sami Pak. J, Nggih. monggo. Semoga Bapak dikasih panjang umur sehat, panjang umur berkah semuanya ya Pak ya. Amin. Cepat sembuh juga. Pasti kalau orang kena saraf berjepit, kena asam lambung udah pasti panik. Karena saraf berjepit bisa nanti menjadi lumpuh stroke ya. Terus mereka punya asam lambung, otomatis asam lambungnya semakin meningkat karena memikirkan saraf berjepit gitu kan. Karena saraf berjepit itu kalau pas kambuh luar biasa gitu, sakitnya luar biasa, bahkan sampai bisa seluruh tubuh sakitnya, seperti ada flu tulang gitu ya. Tapi kalau di tempat Ibu Dewi yang pertama-tama kita amankan dulu, kita obatin itu asam lambungnya dulu, karena juga saraf berjepit juga nanti kantong lambung. Jadi tetap lambung dulu yang pertama. Lambung dulu gitu, karena kan obat saraf berjepit ini juga ada banyak kandungan vitamin C juga banyak, kalsiumnya juga cukup tinggi gitu kan, jadi harus asam lambungnya dulu kita obatin.
Kalau dulu sempat ada penyinaran ya Bu ya? Ya, sekarang kan udah diganti dengan obat yang bagus lagi. Oke, sebagai penggantinya Iya, tetap ada begitu ya? penggantinya penyinaran. Dulu ada penyinaran, ya mungkin, ya mudah-mudahan corona cepat kembali ke asalnya, supaya nanti bisa seperti semula menanganin pasien, ada terapi, ada penyinaran, karena sekarang tidak boleh bersentuhan, apalagi bersentuhan, kita ketemu langsung berdekatan aja kan nggak boleh ya. Harus pakai Gitu. masker juga gitu ya? Betul, kita juga pakai masker, kita juga harus pakai antiseptik. Oke, baik. Yang tadi sempat terpotong Bu, Iya. herbal yang Ibu Iya. racik gitu ya? Seperti kayak Tidak ini. ada bahan kimianya gitu ya? Insya Allah aman. Ini murni. Iya. Warnanya kuning cantik ya, karena ini kan untuk meningkatkan imun. Tuh, untuk meningkatkan imun kita. Jadi ini herbal murni tanpa kimia. Sehari berapa kali Bu diminum kapsulnya? Kalau di tempat Ibu Dewi, karena kita tuh aman tanpa kimia ya, sehari itu satu hari dalam satu penyakit itu 12 kapsul. Jadi sekali minum pasien 4 kapsul. Sekali minum 4 kapsul? 4 kapsul. Tapi kalau, cangkangnya aman, kita nggak pakai warna. Kita dari pure dari rumput laut. jadi langsung mudah Iya, dicerna ya, iya. Bu ya? Kalau untuk orang yang sehat tidak ada keluhan penyakit Bu, Iya. perlu nggak minum? Boleh minum ini. Karena kan untuk meningkatkan stamina kita, imun kita, supaya nanti kita lebih seger, lebih fresh gitu kan. Walaupun kita capek, tapi kita nggak terasa capek gitu, karena ada peningkatan imun kita. Dan itu Gitu. bahan herbal semua? Herbal Tidak ada semua, tadi campuran warnanya kimia kuningnya ya? cantik sekali, iya. Itu herbal semua. Jadi kita nggak ada yang kandungan-kandungan itu nggak ada, Mas. Kita Iya, iya. murni. Gitu. Dan juga untuk aman untuk yang punya penyakit ginjal Bu? Aman. Kalau yang penyakit ginjal tuh contohnya gini, kandungan yang berlebihan, ada kandungan zat purin atau mungkin ada kimia itu bisa mengarah ke ginjal ataupun zat warna. Kita nggak pakai warna, kita aman. Jadi aman Iya. ya, insya Allah juga sudah Iya. badan POM, insya Allah juga halal Insya Allah ya? aman. Oke, Gitu. kemudian kalau ada yang datang di tempat Ibu nih, Iya. Ibu bisa nggak ngasih jaminan bahwa ini akan sembuh gitu? Kalau jaminan banyak loh, pasien tuh terkadang, Bu, saya berobat Pati Budaya berani jamin apa? Saya bukannya Tuhan ya. Kalau untuk jaminan tuh yang menjamin Allah gitu kan. Ibu Dewi terus terang sama pasien supaya pasien tuh tidak, saya nggak mau sampai pasien akhirnya musyrik gitu ya. Iya. Jadi tetap Bu Dewi bukannya berarti Bu Dewi, penting pasien itu datang ke tempat Bu Dewi terus Bu Dewi narik uang, bukan. Kalau pasien minta jaminan ataupun saya tidak akan menanganin. Banyak yang saya tolak bukannya pasien saya tanganin semua, karena kalau udah minta jaminan mereka percaya dengan saya aja gitu. Nanti justru mereka tidak dekatlah sama yang kuasa, tidak dekat sama Allah ya Mas ya. Iya. Itu saya tidak mau memberikan jaminan, karena dari dulu saya tidak akan mau bermasalah dengan pasien. Dari dulu aman di tempat Bu Dewi, nggak pernah bermasalah. Jangan sampai ya. Karena Bu Dewi juga untuk penyampaiannya yang real-real aja gitu. Karena kita ini orang sakit tuh cobaan ujian, kita ikhtiar bersama. Bu Dewi juga ikhtiar melalui herbal atau mungkin melalui terapi, kemarin Iya. terapi ya. Jadi ikhtiari melalui itu gitu kan. Jadi kita sama-sama untuk berikhtiar, Allah yang menentukan. Karena sehat sakit kita, Allah yang menentukan kesembuhan dari kita sendiri untuk kesembuhan kita. Iya, dan yang memberikan jaminan garansi hanya Allah. Maha Saya ya, tidak Maha akan Kuasa. menangani orang yang saya minta jaminan harus sembuh, saya tidak akan menanganin. Saya nggak mau cuman yang penting pasien masuk dapat uang, saya tidak mau seperti itu. Saya penting berkah gitu. Saya minta berkahnya aja. Dan ikhtiarnya yang Iya, menuju betul. ke sana, sama-sama Betul. berusaha ya Bu ya. Iya, supaya pasien juga lebih cepat sembuhnya. Kalau pasien itu mendekatkan diri sama Yang Kuasa, terus mereka juga tetap berikhtiar, karena Allah memberikan rezeki untuk kita kan banyak macam, bisa untuk beribadah, namanya orang berobat juga suatu sedekah juga, menyedekahin diri kita sendiri untuk ibadah. Jadi insya Allah rezeki buat ibadah. Dan juga Gitu. mudah-mudahan kita juga selalu sehat walafiat ya Bu Iya. ya. Tapi kalau seandainya kadang orang yang sehat kemudian datang penyakit gitu, kadang-kadang Iya. kita agak down ya Bu kalau lagi Iya. sakit. Nah bagaimana untuk mengembalikan lagi sinar? Lah, sekarang, Tapi mohon maaf iya, Bu, tahan maghrib terlebih ya. dahulu kita akan ikuti bersama kumandang azan maghrib. Iya. Dan kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله HP-ku. HP-ku malah HP-nya, Mbak. Ini Mas HP-nya. Masnya sih naik motor sambil main HP. Jangan pernah lengah di jalan dan selalu prioritaskan keselamatan saat berkendara. Kepada seluruh pemirsa TVRI Yogyakarta di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian dialog santai 1 jam saja akan kami lanjutkan kembali bersama Ibu Dewi Ratih SF. Kami masih buka line telepon di 0274580800. Mungkin Anda yang punya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan, baik itu yang ringan ataupun kronis, bagi yang sudah lama atau yang masih baru, jangan putus asa. Mudah-mudahan solusi yang selama ini Anda cari ada di sini gitu ya, segera ketemu obatnya begitu ya Bu ya, karena betul kan Bu ya, sepakai dengan obatnya ya, awal penyakit itu. Betul Mas. Nah kadang kalau lagi sakit gitu ya, kita bagaimana Bu untuk menumbuhkan motivasi Bu? Ya, untuk menumbuhkan motivasi itu yang penting kita tuh harus ikhlas, harus pasrah sama Yang Kuasa. Bukannya berarti pasrah kita nggak mau berikhtiar, semua itu akan kita serahkan sama Yang Kuasa karena Allah yang Maha Penyembuh. Dan semoga pasien-pasien Bu Dewi itu dipertemukan dengan obatnya. Semoga yang melihat di TVRI ini nanti jadi jodohnya ke tempatnya Bu Dewi. Amin. Yang penting kita harus yakin karena keyakinan kita, sugestinya kita tuh justru kunci utama untuk mendukung kesembuhan kita. Kalau kita mau ikhtiar tapi mereka nggak yakin, nggak ada sugesti juga, nanti apa yang di hati kita itu suatu doa buat kita. Doa kita di hati kita positif, yang datang juga akan positif. Tapi kalau yang munculnya negatif juga nanti muncul akan negatif. Mari kita berpikir positif selalu ya Bu ya. Baik. Positif selalu. Kita terima penelpon terlebih dahulu yang silakan. masuk Ibu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa? Waalaikumsalam. Monggo silahkan Pak. Silahkan Bapak, keluhannya apa Pak? Pak Wawan di Klaten. Pak Wawan, J, keluhannya apa Pak? Yang mau saya tanyakan, kok kedua tangan saya kok sering kesemutan itu? Ya, sering kesemutan ya Pak ya. Itu nanti obatnya gimana ya? Iya. Bapak ada kolesterol? Trigid atau Kolesterol kemarin di cek itu juga nggak sampai 200. nggak sampai 200? Asam uratnya gimana? Tinggi tidak?
asam urat kemarin 7,2 lebih sedikit. Enggak tinggi. Iya. Bapak ada cek darahnya semua, Pak? Takutnya itu kan ada flu tulang bisa, diabetes bisa, mungkin ada pengentalan darah juga bisa. Tapi kalau Bapak asam uratnya normal, asam urat normalnya, terus kolesterol juga normal, nanti dikasih flu tulang, saraf dan pengencer darah aja, Pak. Gitu. Jadi nanti biar enak nanti. Iya. Nggih. Gitu aja, Bapak. Oh iya. Ya. Nggih. Semoga Nggih, cepat monggo sembuh. sama-sama. Iya, tangan kesemutan ya Bu, keringgingan begitu ya. Ya, kalau seperti kesemutan itu kan seperti ciri-ciri neuropati pun juga sama gitu kan. Seperti neuropati itu berasal dari seperti kayak diabetes mellitus mungkin, ataupun asam urat berlebihan, mungkin pengentalan darah gitu kan. Memang ciri-ciri kesemutan, baal suka ada munculnya nyeri. Kalau neuropati itu kan seluruh tubuh mereka sakit terkadang. Tapi terkadang enak, kalau pagi dia enak, kalau malam mereka suka nyeri gitu kan. Bahkan sampai bisa orang nggak bisa tidur. Tapi Ibu ada obatnya? Insya Allah ada obatnya itu, insya Allah, karena kan Bu Dewi meracik sampai 45 tadi penyakit ya. Baik, ada penelpon lagi kita terima Bu Dewi. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. J, silakan Bapak. Iya. Ini kalau hari Minggu Nggih, Pak. buka enggak? Tetap buka, Pak. Setiap hari buka, iya, Pak. Tanggal merah pun buka. Hari Ahad pun buka, Pak. Iya. Nggih. Iya. 24 terima jam. kasih. Nggih, monggo Baik, sami-sami, J, Pak. terima kasih. Monggo silahkan langsung rawuh gitu ya Bu ya. Nggih. Bagi Anda pemirsa mungkin kalau yang susah masuk juga di line telepon gitu ya, bisa langsung ke call center atau langsung datang ke konsultasi ke Iya, tempat Ibu langsung praktek nanti ya. lewat WA juga bisa, lihat nanti telepon setelah sholat Isya juga bisa nanti. Kan banyak yang menanyakan kapan prakteknya, setiap jam Iya. berapa dan sebagainya. Ya, praktek dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kadang-kadang kalau jam 7 pasien pengen Datang ngejar gitu waktu ya. datang, karena kalau pagi kan masih sepi, silahkan bisa dibantu. Ataupun pasien yang jauh begitu Iya. ya. Pasien jauh dan setengah 7 ada yang dari Tegal juga ada gitu kan, tetap dibantu. Baik, ada penelpon lagi Iya, kita terima Bu monggo ya. silahkan. Halo. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Nah, dengan Ibu Suwarto. Ibu Suwarso, J. Monggo, Pertanyaannya silakan, apa Ibu. Ibu? Iya. Ingin menanyakan kalau selain apa itu jantung dan itu kalau penyakit lain bisa enggak Ibu? Iya, baik. penyakitnya apa Bunda? Ya ini apa ya? Mata. Mata? Ya. Iya, katarak maksudnya Bunda. Katarak sudah operasi, tapi Iya. ada kelainan sehingga Iya. kalau melihat benda itu 2. Iya, ada Bun. Bayangan. Ada obatnya nanti Bun. Ada kapsulnya ada. J. Ya, terima kasih, J, langsung monggo. datang bisa ya, J, Bu? bisa insya Allah Bun ya, monggo silahkan. Ya, Iya. terima kasih. Ya, Sama-sama. ya, selamat malam. J, Monggo, terima selamat kasih. malam. Selamat malam. Ya, Bu Dewi, kalau seandainya ada mungkin yang penyakit mata yang minus gitu ya, Iya. untuk mendaftar di sekolah kedinasan misalnya, kan Iya. harus bagus gitu ya. Bisa Iya. nggak Bu? Ada obatnya, nanti juga dikasih obat tetes. Tapi terkadang pasien kan nggak mau perih ya, karena kan sakit gitu ya. Tapi nanti dibantu dengan cara konsumsi, ada kapsulnya ada. Tapi tetap dibantu dengan makan sayur-sayuran yang cukup tinggi dari vitamin A-nya. Contoh seperti daun kelor ataupun wortel itu harus sesering mungkin, gitu. Supaya untuk membantu juga ya. Untuk membantu gitu ya. Tapi ya memang ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Sebenarnya kan tergantung segi keparahannya gitu. Tergantung dari pasiennya gitu. Baik, Iya. kita beralih ke penyakit yang tadi akan kita bahas terkait dengan kista dan miom, Bu. Iya, Kista dan miom sebenarnya apa sih, Bu? Kista dan miom, maaf ada penelpon. Oh, ada penelpon lagi Iya. yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Iya. Halo. Halo. Iya, silahkan dengan Ibu siapa? Ibu Siatmi. Silahkan Ibu Sujatmi, pertanyaannya apa Ibu? Ya, Monggo silahkan Ibu. itu saya Bapak lutut itu sakit, gimana obatnya? Iya. Lutut ya. Lutut ya. Usianya Lutut, berapa? lutut kiri kanan ya. Iya. Udah lama sih Pak, kalau buat sholat sakit. Iya, gini aja Bunda, besok langsung datang aja Bun. Yang mau datang Bunda langsung atau sama Bapak boleh, monggo silakan langsung datang aja. Karena ada pengeringan tulang. Alamatnya nanti Ibu langsung di foto aja Bu. Ada di layar televisi, di foto aja Bunda.
dia gampang kok dicarinya nanti, ya. Oh iya. Itu karena kan ya, adanya. Ya, makasih Bu, makasih. Monggo. Itu Dan kan artritis juga mungkin ada pengeringan tulang karena mungkin usia ya. Tapi tetap nanti ada obatnya. Banyak yang menanyakan alamat ya Bu ya ternyata. Nanti ada di layar kaca pemirsa, silahkan di screenshot atau di foto saja gitu ya. Atau juga bisa di IG ya Bu ya. Iya, IG bisa. juga ada di Wirat Herbal ya. Baik. Kita akan lanjutkan tapi akan kita ikuti iklan terlebih dahulu Bu ya. Akan kita bahas setelah yang ini. Dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan Anda bersama kami karena sesaat lagi 1 jam saja akan segera kembali. Soto siji ya Mas ya? Ya Mas. Soto, kata teman saya Mas, ini namanya Sroto. Apa? Sroto? Ini coto. Kenapa ngana bilang Sroto? Ngantuk ngana? Ini namanya coto. Coto raya. Ini Sauto. Macam mana pula kau ini? Ini tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Tahu toh. Hoi. Lah kepriwe? Ki wong Madura malah ngomong Ambon. Lah gue wong Bali malah ngomong Medan. Arep soto, arep coto, arep sroto, arep tahu to. Sing penting pada bae enake. Karena perbedaan takkan memisahkan. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dialog Santai, Dialog 1 jam saja bersama Klinik Herbal Ibu Dewi Rati SF. Kita membahas terkait dengan penyakit yang ringan ataupun yang kronis. Silahkan Anda masih kami berikan kesempatan untuk telepon di 0274580800. Karena jangan pernah putus asa, penyakit itu sepaket dengan obatnya gitu ya, kurang lebihnya Ibu ya. Betul. Oke, baik, tadi kita akan beralih ke penyakit yang diderita oleh perempuan ya, saya kira kista dan miom. Nah sebenarnya ini apa Bu? Ya, kista dan miom itu sama-sama tumor, cuman beda jenis atau posisi. Kalau seperti kayak mioma uteri itu kan ada di inian kandungan ya, dinding rahim. Tapi kalau seperti kista itu kan di mana-mana di otot. Kalau satu di otot rahim, kalau yang satu itu di mana-mana. Bisa juga adanya di ginjal, bisa juga ada di otak, bisa juga di payudara, bisa juga di kandungan. Kalau kista tuh di mana-mana tempatnya gitu ya. Tapi kan untuk yang lebih bahaya lagi itu kalau yang mioma, kalau miom itu kan juga nanti bisa mengganggu untuk kehamilan. Kalau itu tidak dibersihkan, tidak dikempeskan, tidak diobatin, tidak dimatikan akarnya. Kalau seperti kista itu contohnya kista ada di payudara. Kalau tidak dikempeskan juga nanti sangat mengganggu. Yang lebih bahaya lagi kalau di kandungan juga itu mengganggu untuk kehamilan. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa Bu untuk kista dan miom? Kalau miom itu kan di bawah di bawah pusar tuh mereka mengeras, mereka panjang. Kalau seperti miom itu kan seperti sejenis peluru, nanti bisa lama-lama keluar ke vagina bahkan pakai ke peluru gitu. Tapi kalau kista itu kan cairan, bisa hemoragi ataupun folikel. Kalau yang namanya hemoragi itu kan ada suatu pemecahan pembuluh darah di kandungan itu jadi menstruasi bukannya keluar tapi masuk ke dalam kandungan gitu. Jadi miom dan kista itu ada perbedaan, sama-sama tumor cuman ada perbedaan. Dan tumor tersebut kalau misalnya mereka sudah berakar, sudah umpamanya contohnya imun kita menurun terus mereka udah pecah dari akar akan menjadi kanker. Baik, ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Silahkan Bapak, pertanyaannya apa? Oh iya, mau tanya sama Ibu Dewi. Iya, monggo silahkan Pak. Kalau tanda-tanda mah yang lambung kronis itu gimana ya? Termasuk geliger kepala, pandangan buram itu termasuk juga Bu? Ya kalau lambung kronis itu Bapak udah lemes, pikiran udah gerambiang kemana-mana, psikisnya sudah kena, jantungnya sudah kena, saluran kemih sudah kena, pinggang pada sakit, badan lemes Pak. Terus hawanya takut, gelisah, cemas, perut panas, mual tapi tidak bisa muntah. Jadi beda kalau emah biasa yang akut ya, tapi kalau asam lambung tidak muntah, tapi mereka yang diserang psikis bisa nantinya ke vertigo.
Itu kalau dari asam lambung yang kronis. Kalau asam lambung kronis mau bicara pun juga kurang pede karena hawanya takut. Jadi udah dikuasai, hati dan otak tuh dikuasai. Gitu, gelisah munculnya. Jadi untuk menghadapin contohnya ke kantor atau mungkin maaf ada wawancara atau mungkin ceramah atau apa, itu udah nggak pede. Takut hawanya. Itu kalau yang namanya udah lambung kronis. Dan mereka sudah nggak ada apa ya, udah nggak, untuk jalan jauh pun udah nggak kuat karena mereka jalan tegap pun sudah susah, pasti udah bongkok. Gitu. Berarti kalau yang mah itu yang bisa muntah? Ya muntah itu cepat biasanya karena kan mereka zat asamnya semua keluar semua. Tapi kalau namanya asam lambung kronis itu tidak bisa muntah, tapi dihantam kepala dan pikiran. Jadi ke insomnia, nggak bisa tidur. Kalau sudah bangun udah langsung nggak bisa tidur sampai pagi. Itu Jadi, udah kronis. Jadi seperti yang Bapak tadi sampaikan, apakah gelir itu juga? Gelir juga iya. Itu gelir itu karena munculnya vertigo. Jadi vertigo bisa juga dari darah tinggi, bisa juga ngelir, bisa asam lambung, bisa darah rendah, kan macam-macam. Gitu. Dan juga Ibu juga meracik untuk penanganan lambung ya? Kalau untuk lambung itu biasanya kan mengarah kalau untuk mengobatin Bu Dewi, karena asam lambung kronis itu biasanya udah semua sakit semuanya. Jadi sampai dari flu tulangnya, dari vertigonya, dari virusnya, ataupun saluran kemih, ataupun asam lambungnya tetap dikasih. Jadi udah satu paket untuk contohnya ke jantung. Jantung kenapa satu paketnya dari pengentalan darah ataupun kolesterolnya, penurun kolesterol dan jantung. Jadi sudah terarah nanti udah akan terarah. juga target-targetnya ya, Bu? Iya, kalau seperti kayak kanker itu tetap nanti dikasih untuk kelenjarnya dari saluran hormonnya, maksudnya kelenjarnya dikasih untuk virus dan pengencer darahnya. Itu bisa udah. Jadi obatnya udah satu paket begitu. Kemudian ketika ada penanganan lagi sudah tidak perlu bayar lagi atau bagaimana? Iya, kalau untuk tergantung. Kalau mana contohnya gini, pasien tuh udah ngambil satu paket, mereka sudah banyak perubahan. Contohnya sudah dari 100% udah 60% itu biasanya perpanjang karena obat tidak boleh berhenti dalam 1 hari. Harus full 1 bulan harus dikonsumsi. Contohnya paru-paru ataupun paru-paru TBC, mau TTB atau mungkin sepilis ataupun adanya lambung kronis ataupun inian tipes ataupun adanya hepatitis, tetap itu nanti minum obatnya harus 1 bulan full. Supaya nanti tidak lebih kambuh tuntas kembali. ya? Supaya tuntas. Itu jadi untuk menuntaskan itu nggak cukup hanya seminggu, karena kalau untuk virus, bakteri cuma hanya menidurkan, melemahkan tapi bukan mematikan. Kalau cuma hanya 3 hari atau seminggu atau sampai 10 hari. Itu biar tidak kambuh lagi ya. Biar tuntas. Kalau kambuh itu tergantung dari pasiennya. Contohnya penyakit jantung sudah sembuh, sudah bersih lemaknya, darahnya sudah bagus, pengencer darah bagus, tapi mereka tetap makan yang ngawur, pasti kambuh lagi. Tergantung dari pasiennya. Boleh makan makanan tapi nanti sedikit-sedikit begitu. Betul. Jadi nggak boleh berlebihan. Apapun yang berlebihan itu juga nggak boleh. Baik. Ya, tadi kita sudah bahas terkait dengan lambung ya Bu barusan, kemudian kista dan juga miom sudah. Sekarang ke yang laki-laki ya, terkait dengan prostat dan varikopel. Penyakit prostat itu kan penyakit laki-laki yang kebanyakan yang diserang tuh dari 50 tahun ke atas, bahkan 40 tahun pun sudah banyak gitu kan. Seperti prostat itu kalau nantinya dibiarkan juga benjolan yang di pertengahan di antara alat vital ataupun nanti ke saluran kemih ada di pertengahan seperti biji kenari tadi, kalau umpamanya mereka dibiarkan akan menyusahkan untuk buang urinnya, jadi nanti urin bukan nanti keluar tapi mereka kembali ke ginjal, jadi kreatinin tinggi, jadi kegagal ginjal. Itu kalau prostat, karena prostat itu kan kanker, jadi harus diobatin tuntas supaya kempes. Kalau nanti setelah kempes otomatis nanti buang urinnya pun lancar, insya Allah tidak akan terjadi ke ginjal. Ada gejalanya seperti apa sih Bu? Atau rasa-rasanya seperti kalau itu? Untuk prostat itu, kalau yang memangnya mereka sudah kronis, itu biasanya untuk kencingnya pun biasanya sudah campur darah dan nanah. Baik, tahan terlebih dahulu. Ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat sore. Ya, silahkan dengan Bapak. Selamat sore Pak, Ibu Dewi. Silahkan Ibu, keluhannya apa Bu? Dari Ibu Saniem Gesragen. Ibu Saniem, silahkan Ibu. Monggo Bu, silahkan. Ini Bu, tangan kedua-duanya. Kaki kedua-duanya. Tebel seperti semutan itu. Iya, ada diabetes Ibu? Diabetes, punya diabetes? Tidak Pak, tidak Bu. Iya, kolesterol, asam urat? Tidak Bu. Cek terakhir kapan? Kolesterol 240 kemarin. Itu kemarin itu minggu ini Bun? Oh,
udah berapa bulan. Makanya di situ kadang ada, saya nggak punya kolesterol Bu, kapan ceknya tahun yang lalu, itu kan tahun yang lalu kolesterol tuh per hari tuh ada naik ada turun gitu kan, apalagi udah berapa bulan yang lalu ya. Kalau memang sudah baal, sudah kebal ya, udah kebas ya kalau orang Jawa bilang ya, itu biasanya dari kolesterol. Jadi itu pengentalan darahnya, pengentalan lemak jenuhnya Bun. Itu bisa nantinya baal gitu Bun ya. Itu kan sudah berapa bulan yang lalu gitu kan. Langsung datang aja ke tempat Bu Dewi, nanti ada obatnya nanti Bun. Bunda nanti langsung rawuh aja. Iya, langsung rawuh aja, nanti ada obatnya ya. Alamatnya di mana? Ada di layar kaca. Alamatnya sekarang. langsung di layar kaca, Ibu langsung foto aja nanti ya. Di layar kaca. J. Ya, terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Iya. Insya Allah kalau untuk kolesterol nggak usah khawatir. Insya Allah dalam 2 hari 3 hari Insya Allah mereka udah turun jauh. Yang penting nanti ngikutin peraturan untuk pola makannya. Biasanya kan orang nggak mau mantang ya Mas ya. Udah biasa enak makan gorengan, hantam terus gorengan, karena gorengan itu justru nanti pemicu utama karena lemak jenuh gitu kan. Kecuali pakai minyaknya minyak yang non lemak, tapi kan non lemak kalau untuk goreng itu kan juga kurang ini ya. Kecuali kalau bikin salad atau apa gitu. Itu pengobatan supaya nanti cepat sembuh. Baik, ada penelpon lagi Bu Ji, ya, kita monggo, terima silahkan. ya Bu ya. Halo, selamat sore. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Selamat sore. Monggo, Ini silakan. dengan Ibu Catur dari Klaten. Ibu Catur, Monggo, pertanyaannya apa silakan. Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau konsultasi Bu Dewi. Ini J? suami itu sakit katup jantung bocor Bu Dewi. Iya, jantungnya bocor. Terus apakah bisa untuk pengobatannya di tempat Bu Dewi? Iya, sudah warnanya biru belum Bu kulitnya? Kukunya? Belum Bu. Masih Belum. aman. Itu bocornya sudah berapa lama Ibu? Tapi itu perutnya buncit Bu Dewi. Bengkak ya? Berarti sudah lama Ibu ya? Iya, bengkak. Iya, coba gini. Sekitar 2 minggu. Oh 2 minggu, berarti udah parah ya. Kemarin trigitnya berapa Bunda terakhir trigitnya? Kalau itu saya kurang tahu Bu Dewi. Iya. Tapi catatan dari Dokter Sarjito itu komplit. Oh iya, jadi gini aja, besok yang mau datang Mbak atau Mbak siapanya, putrinya atau siapa? Istrinya. Istri? Saya istrinya. Oh istrinya. Kalau gak gini aja, besok Ibunda langsung rawuh aja, nanti ada obatnya nanti, ya. Gitu aja? Ya. Ya, Semoga putus mungkin. cocok ya. Ya, mudah-mudahan aja. Kemarin juga ada Mas yang bocor jantung, dulu di Solo juga ada anak usia 4 tahun, bahkan mereka kukunya udah biru, bibir udah biru, muka udah biru, seluruh tubuh pada biru. Tapi ya semua tuh semoga itu atas izin Allah mereka juga sembuh gitu kan. Ya mudah-mudahan ini nanti dikasih sembuh ya, mudah-mudahan dikasih cepat sehat. Amin. Cocok obatnya di tempat Ibu Dewi, mudah-mudahan atas izin Allah gitu aja. Namanya orang ikhtiar kan, orang berusaha ya. Yang penting jangan sampai putus asa aja, karena kesembuhan itu milik Yang Kuasa. Baik. Kalau misalnya sedang berobat minum obat secara medis ya Bu ya, Iya. boleh nggak Bu dicampur dengan herbal Bu? Kalau dicampur untuk herbal jadi satu tidak boleh, tapi jedahnya boleh, jedah dalam 1 jam itu boleh. Baik. Ya. Ibu Dewi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Iya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal Terhindar dari alamin. COVID dan Amin, pasiennya ya banyak yang rabbal sembuh ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin, semoga pasien-pasien Bu Dewi udah sembuh semuanya. Baik, amin. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan ya Bu ya. Dan kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian Anda. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.